prove I'm a big guy by earning my swashbuckler certificate. To prove your worth in the underworld. I'm ready! Hey you, what's up guys? Bagaimana kabar kalian semua? Akankah kalian dikendaki dengan baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay dan santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The SpongeBob Movie Search of SquarePants yang dirilis pada tahun 2025. Masih akan bercerita kepada SpongeBob yang akan masuk ke dunia bawah dari Bikini Bottom dan akan ikut berpetualang bersama Flying Dutchman. Demi satu kata, yaitu sebuah kedewasaan. Daripada berlama-lama lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Film pun dimulai, di mana kita diperlihatkan seorang bajak laut yang sedang ingin menceritakan mengenai kisah sebuah legenda bernama Flying Dutchman. Seorang kapten kapal yang sangat ditakuti, dan beratus-ratus tahun yang lalu, Flying Dutchman ternyata terkena sebuah kutukan kuno yang sangat menakutkan. Di mana kutukan itu menuntut dirinya untuk terus mengarungi lautan tanpa boleh berlabuh sama sekali. Menurut legenda, Flying Dutchman dapat mematahkan kutukan itu, namun dia diminta untuk mencari seseorang yang memiliki hati yang sangat murni dan pikiran yang juga sangat polos. Dan inilah SpongeBob Movie Pencarian SquarePants. An ancient, wicked curse on a time long, long ago. As the dreaded Flying Dutchman find this soul under the seas in search of this magical soul. Di Bikini Bottom, di pagi harinya SpongeBob pun terbangun dengan penuh rasa ceria dan seakan tak pernah ada beban di dalam hidupnya. SpongeBob juga tak luput mengukur tinggi badannya di hari itu. Dia pun menyadari ia lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dari situlah SpongeBob pun merasa dia udah menjadi pria dewasa. Dia pun langsung bertingkah laku bak layaknya pria dewasa, dan Gary yang melihat akan hal itu pun seakan merasa bega. Setelah itu SpongeBob pun berpamitan kepada Gary karena dia ingin pergi ke rumah Patrick, dan setelah keluar dari rumah dia menyapa Squidward seperti biasa, dan ya, sikap Squidward juga seperti biasanya juga. Dia langsung masuk ke dalam rumahnya. Lalu SpongeBob pun bertemu dengan Patrick. Di saat itulah SpongeBob pun menjelaskan bahwasannya dia sekarang sudah menjadi pria dewasa. SpongeBob lalu meminta Patrick untuk menebak apa yang berada di isi pikirannya saat ini. Dan setelah Patrick menebak-nebaknya, ternyata semua tebakan Patrick itu salah. Yang ada di pikiran SpongeBob saat ini adalah semua keinginan anak kecil pas dia pengen tumbuh dewasa, yaitu menaiki roller coaster karena tinggi badan dari SpongeBob ternyata udah cukup. Patrick kegirangan bukan main mendengar akan hal itu, yang pertanda mereka bisa naik roller coaster bersama. Mereka pun langsung OTW menuju Zoo Universal Studio. Setelah tiba di sana, dengan cepat SpongeBob dan juga Patrick pun mengantri. Lalu giliran mereka untuk masuk ke dalam, dan ternyata setelah diukur, SpongeBob boleh masuk ke dalam roller coasternya. Mereka langsung lari masuk ke dalam karena kegirangan bukan main, namun ketika melihat wahana roller coaster itu, SpongeBob langsung kena mental. Ya gimana nggak kena mental kalau wahananya seperti ini? SpongeBob yang panik bukan main. Dia pun beralasan kepada Patrick bahwasannya dia ada janji untuk naik roller coaster itu dengan orang lain, dan mendengar akan hal itu Patrick pun merasa curiga. Patrick lalu bertanya apakah SpongeBob sudah menjadi pria dewasa. SpongeBob pun langsung merubah mimik wajahnya dan berkata dia sudah menjadi pria dewasa yang sebenarnya di lubuk hati terdalam dia sangat takut untuk naik roller coaster. Karena terus dipojokkan oleh Patrick, SpongeBob pun menjelaskan bahwasannya janji kepada orang yang dia maksud adalah janji kepada Tuan Krab karena kita harus menaiki wahana itu bertiga.
Patrick langsung merasa senang. Dia langsung meraih tangan SpongeBob dan mereka pun langsung OTW menuju Krusty Krab saat itu juga. That's all. Oh, yeah? Who? I am! I mean, I am. Mr. Krabs! Oh, that makes sense. That's up, Mr. Krabs! Di sana, SpongeBob pun beralibi lagi kepada Tuan Krab sambil mengedipkan matanya untuk memberikan sinyal kepada Tuan Krab, dan Tuan Krab yang paham pada akhirnya menjelaskan kepada Patrick bahwasannya kita akan pergi ke sana namun di lain waktu. Karena sekarang Krusty Krab sedang banyak orderan, Patrick pun hanya bisa terdiam dan ia melanjutkan imajinasinya. SpongeBob lalu berterima kasih kepada Tuan Krab karena telah mau membantunya. SpongeBob juga bertanya mengapa dia yang sudah menjadi pria dewasa dan tumbuh tinggi masih merasa takut. Tuan Krab pun berniat memberikan kata-kata motivasi bak layaknya Timothy Ronald, akan tetapi SpongeBob yang terlalu menganggap serius kata-kata motivasi itu membuat SpongeBob secara nggak langsung ngeledek-ledekin Tuan Krab. Muak mendengar ocehan dari SpongeBob, Tuan Krab pun menyuruh SpongeBob untuk diam dan mendengarkan omongannya. Bahwasannya pria dewasa tak dinilai dari tinggi badan maupun sikapnya, melainkan dari keberaniannya. Bahkan di masa lalu, Tuan Krab merupakan seorang bajak laut yang mengarungi lautan untuk mencari satu hal yang disebut sebagai harta karun. Di dalam perjalanan itu, Tuan Krab juga berhasil menemukan sebuah alat musik kuno yang disebut sebagai hornpipe yang dapat memanggil sang legenda bajak laut, yaitu Flying Dutchman. Dari situlah mereka pun jadi CS kental lalu masuk ke laut bagian dalam yang digadang-gadang menjadi alam mimpi buruk bagi orang-orang, dan dunia itu disebut sebagai dunia bawah. Berisikan hal-hal yang sangat mengerikan. Salah satunya adalah bajak laut hantu, badai hantu, dan bahkan monster yang gedenya bukan main. Setelah menaklukkan semua hal yang berada di sana, Tuan Krab pun mendapatkan apa yang dia cari, yaitu sebuah peti yang entah isinya apa dan sebuah sertifikat petualangan. Yang bertanda Tuan Krab memiliki keberanian, nyali, dan juga ketangguhan hati. Namun yang pasti dia tak memiliki cicilan, tagihan listrik, apalagi pinjol. Terpukau dengan kisah dari Tuan Krab, SpongeBob pun berkata dia akan seperti Tuan Krab menjadi pria dewasa yang memiliki nyali, ketangguhan hati, dan juga keberanian. Namun Tuan Krab berkata bahwasannya menjadi sosok pria dewasa itu sulit dan SpongeBob belum siap, lalu menyuruhnya untuk membersihkan toilet. I'd be a big guy if I could earn my swashbuckler certificate. Teach you to be a swashbuckler? Bubble blowing baby boy who's not ready. I can do it. I want to be a brave swashbuckler. Toilets. Speaking of which, the heads need swabbing, so get. Aww. Di kamar mandi sambil bersih-bersih, SpongeBob nampaknya merasa kesal karena dia tak dapat membuktikan dia akan menjadi pria dewasa, dan seketika itulah Patrick pun langsung nyaut. Ia memberikan sertifikat dari Tuan Krab yang ia curi dan mengatakan bahwasannya SpongeBob sudah menjadi pria dewasa ketika dia menyerahkan sertifikat ini. SpongeBob sontas langsung menolaknya sambil berkata bahwasannya menjadi pria dewasa bukan begini caranya, dia akan membuktikannya. I-T-U-D-E. Mr. Krabs are... Daring. Oh, right, daring. Guts. Definitely need... Prove it. Mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan sebuah cahaya hijau. Mereka pun mengintip cahaya hijau itu, akan tetapi tiba-tiba cahaya hijau itu seakan menarik sertifikat keberanian milik Tuan Krab. Awalnya SpongeBob gak mau masuk ke dalam ventilasi udara itu yang terlihat menyeramkan. Dia pun langsung keinget lagi bahwasannya dia akan menjadi pria dewasa. SpongeBob langsung memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam ventilasi itu, diikuti juga oleh Patrick. Ooh, side adventure. Mengikuti cahaya hijau yang terus memberikan arahan kepada mereka, mereka berdua pun pada akhirnya tiba di ruangan basement paling bawah yang nampaknya disembunyikan oleh Tuan Krab. Ternyata tempat itu sendiri adalah tempat di mana Tuan Krab menyimpan peralatan bajak lautnya di masa lalu, dan di saat itulah Patrick dan juga SpongeBob yang melihatnya langsung bersenang-senang. Sampai di mana SpongeBob pun melihat ke sebuah kaca dan dia pun menyadari dia hanyalah seorang pecundang dan bukanlah pria dewasa. Alih-alih ingin menjadi seorang petualang, dia ngangkat pedang aja nggak bisa, dan dia pun berniat untuk menyudahi semua hal ini. Di saat SpongeBob akan pergi dari sana bersama Patrick, tiba-tiba cahaya hijau itu kembali muncul yang berada di sebuah rak.
SpongeBob yang tertarik langsung ngubek-ngubek rak itu dan pada akhirnya dia pun menemukan Hornpipe, alat musik kuno yang dapat memanggil sang legenda Flying Dutchman. SpongeBob yang merasa takdirnya menjadi seorang pria dewasa sebentar lagi akan terkabulkan, dia pun gak pakai pikir panjang langsung meniup alat musik tersebut. Tuan Krab yang mendengar suara alat musik kuno itu langsung panik bukan main dan mengajak Squidward untuk masuk ke ruangan basement bawah tanah rahasianya. Sambil berharap-harap Tuan Krab tak terlambat, beralih kembali kepada Flying Dutchman yang menepikan kapalnya dan langsung menemui SpongeBob untuk memperkenalkan dirinya. Seakan sudah membaca situasi, Flying Dutchman tahu persis apa yang diinginkan oleh SpongeBob, yaitu petualangan, nyali, keberanian, dan yang pasti adalah menjadi pria dewasa. SpongeBob yang mendengar akan hal itu pun langsung bahagia bukan main dan menyadari akan hal itu Flying Dutchman kembali menggunakan kata-katanya untuk mengajak SpongeBob ikut berpetualang bersama dirinya di dunia bawah. Setelah petualangan usai, ia jamin akan memberikan sertifikat keberanian seperti apa yang didapatkan oleh Tuan Krab. Sekarang hanya ada satu pilihan, akankah SpongeBob setuju untuk ikut bersama mereka ataukah tidak? Dan gak pakai pikir panjang, SpongeBob pun akan ikut bersama mereka. Namun sebelum hal itu, SpongeBob diminta untuk tanda tangan terlebih dahulu dan setelah tanda tangan, SpongeBob pun diterima sebagai awak kapal baru di kapal Flying Dutchman. Awalnya Patrick gak diajak, namun karena mereka berdua sepaket, Patrick pun terpaksa diajak dan ya dia disuruh untuk pakai celana terlebih dahulu. Who blew my horn? Bob! I'm coming! I did? Shoes, long socks, short pants. Needs a chance to prove his mettle. Like the kind of strapping young bubble-blowing fella. I need to prove I'm a big guy by earning my Swashbuckling! swashbuckling. I'm ready! Welcome aboard! Setelah itu, asisten dari Flying Dutchman yang bernama Barb menghampirinya dan berkata apakah ini orang yang kita cari, yaitu orang yang memiliki hati yang murni dan juga pikiran yang polos. Seketika itu juga Flying Dutchman langsung mengiyakan sambil berkata ini dia orangnya yang akan membebaskan kita dari kutukan. Tuan Krab yang baru saja tiba di sana terkejut ketika melihat Flying Dutchman yang sudah lama tak pernah dia jumpai dan Flying Dutchman berkata bahwasannya kau tak akan pernah melihat SpongeBob lagi. Setelah itu Flying Dutchman pun pergi menuju dunia bawah. Please, don't take SpongeBob! Ahoy, crabs! A trip to the underworld is not... Nggak rela kokinya diambil begitu saja, Tuan Krab langsung mengajak Squidward untuk menyelamatkan SpongeBob di dunia bawah, namun tentu aja Squidward langsung menolaknya. Gak bisa mengajak Squidward dengan baik-baik, dia pun mengancam Squidward untuk ia letakkan di bagian kitchen dan akan menimbulkan jerawat di bagian mukanya Squidward. Mendengar akan hal itu, Squidward pun nyerah dan ikut aja rencana dari Tuan Krab. Setelah berpakaian bak layaknya bajak laut, mereka ternyata membutuhkan satu personil lagi dan personil yang dimaksud oleh Tuan Krab adalah Gary. Lalu Squidward pun menanyakan kepada Tuan Krab bagaimanakah caranya kita untuk menemukan SpongeBob. Sambil tertawa bak layaknya seorang bajak laut, Tuan Krab pun mengeluarkan sebuah peta lalu berkata kepada Squidward bahwasannya tahap pertama mereka harus menemukan portal ajaib. Portal ajaib adalah sebuah portal antara penghubung dunia bawah dan juga dunia atas dan portal ajaib ini juga memiliki sebutan bernama lubang cacing. Step kedua, setelah berada di dunia bawah melalui portal ajaib, mereka harus melintasi sungai lendir yang diisi oleh makhluk-makhluk menyeramkan. Ya, kalau mereka berhasil selamat dari step kedua, mereka bakal tiba di step ketiga yaitu Teluk Tantangan dan disitulah mereka akan menemukan SpongeBob. Dikarenakan cara untuk menghentikan kutukan yang berada di Flying Dutchman maupun awak-awaknya berada di Teluk Tantangan tersebut. Dan mereka pun OTW. The Dutchman's taken SpongeBob to the deepest, most dangerous... We even know how to find SpongeBob? Dark magic called the Underworld. Gotta find a magical portal. Then navigate is where we find SpongeBob.
Now settle up. We got no time. The clutch, Gary. Beralih kepada SpongeBob dan juga Patrick yang baru saja tiba di dunia bawah, mereka pun langsung mengikuti sungai lendir untuk sampai ke Teluk Tantangan. Di sana, SpongeBob dan juga Patrick benar-benar merasa ketakutan ketika melihat monster-monster yang berada di tempat tersebut, namun Flying Dutchman berusaha menenangkan mereka berdua. Dengan berkata, anggap saja semua hal ini seperti permainan. Mereka berdua yang benar-benar tersugesti langsung menganggap semuanya permainan dan tak bisa membedakan mana bahaya mana tidak. You were right, Dutchman. I'm not afraid either. Who cares? You're kitty. Are you sure he's the one? True, he does. Di waktu yang bersamaan, Tuan Crab, Squidward, dan juga Gary ternyata telah tiba di SMA Bikini Bottom. Dan Tuan Crab berkata bahwasannya portal ajaib itu ada di dalam sana. Gak pakai pikir panjang, Tuan Crab langsung nyetir masuk kapalnya ke dalam SMA Bikini Bottom. Dan dia pun harus menghindari rintangan pertama, yaitu gelombang jam istirahat. Dengan bantuan Squidward sebagai navigator, mereka berhasil keluar dari gelombang jam istirahat dan sekarang masuk ke rintangan kedua, yaitu jam olahraga. Sang guru nampaknya mengenali Squidward sebagai mantan muridnya di masa lalu. Dia pun memerintahkan murid-muridnya yang sekarang untuk segera menyerang. Setelah babak belur dengan bola dodgeball, mereka kini masuk ke rintangan ketiga, yaitu sebuah shower room yang dimana mereka juga diselepetin massal di sana. Squidward tentacles. Go. Berhasil melewati semua rintangan, kini mereka pun sampai di ruangan terakhir, yaitu ruangan sebuah loker. Tuan Crab lalu bertanya kepada anak-anak yang berada di sana tentang sebuah loker yang dikenal sebagai loker Davy John. Berhasil menemukan loker Davy John, Tuan Crab langsung membuka loker itu dan portal ajaib pun keluar yang akan dapat membawa mereka menuju dunia bawah. No man, I'm Phil. Davy's over there. Are you Davy? Davy Jones Locker. Beralih kembali kepada SpongeBob, di mana dia sudah didandani sedemikian rupa oleh Flying Dutchman dan juga Barb. Sebenarnya mereka ini kayak memasangkan arbor gitu kepada SpongeBob agar SpongeBob nggak mati cepat, namun mereka beralasan bahwasannya ini adalah outfit para bajak laut. SpongeBob awalnya manut-manut aja, namun Patrick yang baru saja datang nggak suka dengan penampilan SpongeBob dan langsung merubahnya. Kini SpongeBob pun berganti outfit lagi dan terlihat lebih fresh. Dan gak lama kemudian tiba-tiba salah satu awak memberitahukan bahwasannya mereka sudah tiba di Teluk Tantangan. Flying Dutchman lalu mempersiapkan SpongeBob dengan berkata bahwasannya disinilah SpongeBob akan diuji, yaitu menjadi pria dewasa dan juga petualang handal. Setelah mereka menginjakan kaki di teluk itu, Flying Dutchman lalu menjelaskan beberapa aturan yang berada di Teluk Tantangannya. Yaitu bakal banyak banget checkpoint yang berada di Teluk Tantangan itu sampai ke tingkat paling tingginya Teluk Tantangan. SpongeBob diminta jangan melewatkan satu checkpoint sama sekali, dan di setiap checkpoint yang ada bakal ada bosnya yang menghalangi SpongeBob untuk menginjak checkpoint tersebut. Semakin tinggi SpongeBob untuk mencapai checkpoint terakhir, semakin susah juga bos yang akan dihadapi oleh SpongeBob. Belum sempat menjelaskan mengenai aturan-aturan berikutnya lagi, tiba-tiba SpongeBob dan juga Patrick yang udah muak dengan perkataan Flying Dutchman main asal nyelonong aja dan... With all the sound. Fortify our intestines! Desperately trying, sir! What is... Di mana banyak sekali tulang-tulang hidup yang berusaha membunuh SpongeBob dan juga Patrick yang sedang bermain-main. Namun SpongeBob yang nampaknya menyadari ini adalah ancaman sungguhan langsung berlari menyelamatkan Patrick. Untungnya mereka berdua berhasil bersembunyi di balik bebatuan, sementara Flying Dutchman dan juga Barb sedang berusaha melawan para tulang-tulang hidup itu dan juga menyelamatkan SpongeBob maupun Patrick. Di dalam bebatuan itu, SpongeBob yang benar-benar merasa ketakutan tiba-tiba tertindih sebuah batu yang mengakibatkan dia pun pingsan.
Di alam bawah sadarnya, SpongeBob dihampiri oleh Tuan Krab di masa lalu yang menguatkan SpongeBob untuk bisa melewati segala rintangan yang berada di sana. SpongeBob juga diyakinkan kembali bahwasannya dia sudah siap untuk menghadapi semua hal ini, dan setelah tersadar dari pingsannya, SpongeBob pun pede untuk menghadapi setiap musuh yang akan menghalangi dirinya. Ia lalu mengajak Patrick untuk keluar dari sana, menghampiri Flying Dutchman dan juga Barb yang sedang kesibukan, dan dari situlah SpongeBob merubah wujudnya menjadi wujud kepiting. Dengan mendeklarasikan mengenai keberanian dan akan menghadapi mereka semua yang berada di sana. Namun, yang terjadi... I'm a rough and tumble swashbuckler. What are those idiots? Look at my wiggle! Secara mengejutkan, akibat tindakan bodoh yang dilakukan oleh SpongeBob maupun Patrick mengakibatkan tulang-tulang hidup yang berada di sana malahan ketawa sampai tanpa sengaja menghancurkan tubuh mereka sendiri. Tentu saja melihat segala hal yang terjadi, Flying Dutchman dan juga Barb hanya bisa melongo saja. SpongeBob dan juga Patrick yang masih bersenang-senang tanpa sengaja menginjak checkpoint pertama, dan mereka pun resmi masuk ke checkpoint kedua. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Tuan Krab and the Gang yang baru aja keluar dari portal ajaib. Mereka pun langsung mengikuti sungai lendir untuk menemukan keberadaan SpongeBob. Belum lama mereka menyusuri sungai lendir, mereka pun langsung diserang oleh dua monster sekaligus yang berniat untuk memakan kapal mereka. Dilalahnya, hal aneh pun terjadi ketika monster itu ternyata saling jatuh cinta dan ciuman lalu melepaskan mereka bertiga. Kesempatan itu nggak disia-siakan oleh Tuan Krab untuk menyetir kapalnya ugal-ugalan. Squidward yang ketakutan bukan main meminta Tuan Krab untuk menyudahi semua hal ini, dan kita kembali ke Bikini Bottom. Akan tetapi Gary mempunyai senjata rahasia untuk meluluhkan Tuan Krab, yaitu kartu kerja SpongeBob. Nggak mau kehilangan SpongeBob sang koki handal, Tuan Krab pun kembali melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan terlihatlah seseorang yang memantau mereka. Ternyata itu adalah anak buah dari Flying Dutchman. Dia pun langsung menghubungi Barb. Mendapatkan telepon dari anak buahnya, Barb pun menyampaikan pesan itu kepada Flying Dutchman, dan Flying Dutchman menyuruh Barb untuk membiarkan mereka aja karena mereka pasti nggak bakal bisa bertahan hidup di dunia bawah. Perjalanan Tuan Krab and the Gang masih terus dilanjutkan sampai mereka tiba di sebuah tempat di mana banyak banget ikan-ikan yang cantik dan juga idaman. Terlihatlah ikan-ikan itu nampaknya menargetkan Squidward dengan memainkan lagu jazz kesukaan Squidward dan bahkan menyerahkan klarinet kepada Squidward jikalau Squidward mau menghampiri mereka. Tuan Krab berusaha mencegah Squidward untuk menghampiri para ikan itu, namun Squidward tetaplah Squidward. Dia pun langsung berjalan dan mengambil klarinet itu. Gak pakai lama, Squidward pun langsung memainkan klarinet itu yang membuat shock semua ikan yang berada di tempat itu hingga bahkan mereka menunjukkan wujud aslinya. Dilalah awalnya ingin memakan Squidward, namun ketika mendengar suara klarinet yang begitu buruk, mereka pun malahan lebih memilih untuk menyiksanya. Untungnya Tuan Krab Grecep menyelamatkan Squidward yang pada akhirnya mereka berhasil keluar dari sana. Later, losers! Well, music lover, put me down! Might already be too late! Di dalam perjalanan menuju checkpoint kedua, SpongeBob sedikit dinasehatin oleh Flying Dutchman. Jikalau SpongeBob ingin menjadi pria dewasa, pemberani, dan juga petualang hebat, SpongeBob diminta untuk tidak boleh melakukan hal bodoh lagi. Sambil melirik ke arah Patrick, dari situlah SpongeBob pun paham dia pun akan melakukan seserius mungkin di checkpoint kedua. SpongeBob, swashbucklers don't spend their time. If you want to be someone big, you're gonna hunt this bad enough, SpongeBob. That's not... Now, let's get you to challenge number 2. Sesampainya di checkpoint kedua, awalnya SpongeBob dan Flying Dutchman lah yang akan menghadapi monster itu. Namun ketika melihat monsternya begitu besar, Flying Dutchman langsung ketakutan. Tapi tidak dengan SpongeBob yang sudah terdoktrin. Dia pun langsung mengganti wujudnya menjadi wujud kepiting dan langsung menyerang kain pel itu. Hingga monster kain pel itu pun dibuat tak berkutik ketika SpongeBob memasukkannya ke dalam ember.
Keopean SpongeBob nampaknya tak cukup sampai di situ saja, di mana dia dapat melewati checkpoint berikutnya dengan begitu mudah. Dimulai dari lawan banteng-bantengan, ngasih makan bajak laut yang kelaparan dengan Krabby Patty, dan bahkan dia nampaknya melawan kerang dengan begitu mudahnya. Boy, if only Mr. Krabs could see me now. Setelah berhasil menghabisi bos checkpoint nomor 25, SpongeBob berniat untuk bermain balon-balonan bersama Patrick yang mengajaknya, namun di sana udah ada Flying Dutchman yang akan memperingati SpongeBob. Ketika melihat raut wajah dari Flying Dutchman yang nampaknya merasa kesal, SpongeBob pun menyadarinya, dia pun langsung menyudahi main balon-balonannya bersama Patrick. Dengan berkata, aku tak bisa melakukan ini lagi. Mendengar penolakan dari sahabatnya, Patrick yang merasa sedih pun langsung berjalan menjauh. SpongeBob yang berusaha mengejar Patrick dihentikan oleh Flying Dutchman dengan berkata, apa yang kau inginkan sebentar lagi bakal terwujud. Langkah SpongeBob pun terhenti, dia pun berpaling yang pada akhirnya SpongeBob pun ikut bersama Flying Dutchman. Maybe we shouldn't do this anymore. What? I have this other thing I'm doing. You mean... I'm crying! It's just raining on... You can make it up to him once you're a swashbuckler. Just keep your eyes on the prize. Sementara itu, Tuan Krab and the Gang yang sedang memacu kapalnya dengan begitu cepat membuat kapal itu overheat dan yang terjadi... Can't stop! Won't stop! No! Stop! Come on! Almost there! Tuan Krab yang gak menyerah begitu aja menyuruh Squidward untuk mengumpulkan segala spare part yang berada di sana karena Tuan Krab yakin mereka masih bisa memperbaiki kapalnya. Akan tetapi setelah dicoba berkali-kali, mereka kehilangan beberapa spare part yang hangus meledak. Di saat mereka berdua hendak putus asa dengan apa yang terjadi, Gary tiba-tiba menyapa mereka semua untuk mengikuti dirinya yang ternyata Gary menemukan toko spare part. Gak pakai lama, Tuan Krab, Gary maupun Squidward langsung masuk ke dalam toko itu dan mengambil segala spare part yang mereka butuhkan. Akan tetapi... There's someone's shoe. Benar saja, di dalam sana ternyata ada monster berkepala 3 yang langsung menelan mereka hidup-hidup. Beralih kepada Patrick yang sedang menangis. Tanpa sengaja Barb yang lewat, dia nih berusaha nggak menimbulkan suara agar Patrick tidak nangis ke arahnya. Namun Barb yang menimbulkan suara mengakibatkan Patrick langsung memeluknya. Hal itu ternyata dapat membuat Patrick merasa tenang dan Patrick pun berterima kasih kepada Barb. Beralih kepada SpongeBob dan juga Flying Dutchman yang ternyata mereka tinggal menghadapi checkpoint terakhir, yaitu sebuah atraksi pertunjukan gitu. Dengan bantuan Flying Dutchman yang dapat terbang, ya of course mereka dapat dengan mudah melalui stage terakhir tersebut. Ready, Dutch? Bang it! Setelah berhasil melalui rintangan terakhir, kini yang harus dilakukan SpongeBob hanyalah masuk ke dalam patung tengkorak dan meniupkan alat musik kuno, yaitu Hornpipe. Akan tetapi langkah SpongeBob langsung terhenti akibat kedatangan Tuan Krab yang ternyata berhasil menunggangi monster berkepala 3 itu karena monster itu sendiri ternyata alergi kepiting. Sambil memastikan SpongeBob dalam keadaan baik-baik saja, Tuan Krab juga menjelaskan bahwasannya Flying Dutchman itu merupakan seorang pembohong dan dia akan menyelamatkan SpongeBob dari Flying Dutchman. Karena Tuan Krab tahu banget apa yang diinginkan oleh Flying Dutchman. Untuk semakin meyakinkan SpongeBob, Tuan Krab pun pada akhirnya bercerita mengenai masa lalunya sejujur mungkin. Di masa lalu, Tuan Krab tuh ternyata pengen banget menjadi sosok petualang yang hebat, pemimpin kapal, dan bahkan pengen banget menjadi pria sejati. Akan tetapi nampaknya semua hal itu mustahil dan nyatanya Tuan Krab hanyalah menjadi koki kapal dan bahkan bagian cuci piring. Terlebih lagi, rekan-rekan setimnya ternyata mencemooh Tuan Krab secara berlebihan akibat dirinya yang pengen menjadi pemimpin kapal.
Suasana mencekam itu membuat Tuan Crab hampir saja putus asa sampai di mana dia tanpa sengaja menemukan alat musik kuno hornpipe. Tuan Crab lalu meniup alat musik itu, Flying Dutchman datang dan kisahnya mirip-mirip seperti SpongeBob. Namun yang bikin berbeda, setelah sampai di dunia bawah, Tuan Crab yang benar-benar ketakutan malahan pergi meninggalkan kapal Flying Dutchman dengan menggunakan skoci. Mendengar akan hal itu, SpongeBob pun hanya bisa terdiam karena idola yang selama ini ia idolakan ternyata hanyalah pembohong semata. SpongeBob lalu bertanya bagaimanakah dengan sertifikat petualangnya. Tuan Crab pun lalu meminta maaf kepada SpongeBob karena ternyata sertifikat petualang itu hanyalah kids menu dari Krusty Krab. Mengetahui hal itu dan kecewa bukan main karena setelah apa yang dia lakukan di dunia bawah ini hanya untuk membuat Tuan Crab bangga kepada dirinya. Sekarang SpongeBob lebih memilih untuk percaya kepada Flying Dutchman dan SpongeBob juga akan membuktikan bahwasannya dia akan menjadi pria dewasa dan juga pria dengan sertifikat petualangan yang asli. Belum sempat Tuan Crab menjelaskan mengenai rencana asli dari Flying Dutchman, ternyata SpongeBob sudah berlari masuk ke dalam ruangan di dalam patung tengkorak. Di waktu yang bersamaan, Gary dan juga Squidward baru saja keluar dari perut monster berkepala 3. Mereka berdua langsung berusaha membantu Tuan Crab dan juga Patrick demi mendobrak pintu yang dihalangi oleh Flying Dutchman. Sementara di dalam, Flying Dutchman menyuruh SpongeBob untuk sesegera mungkin meniup hornpipe. Hingga yang terjadi... Tuan Crab yang berhasil masuk, dia pun berusaha mencegah SpongeBob untuk niup alat itu lebih jauh lagi, akan tetapi dia telah terlambat. SpongeBob dan juga Flying Dutchman lalu terangkat ke atas, sampai di mana Flying Dutchman kembali ke wujud aslinya, yaitu seorang manusia. Sementara SpongeBob kini berubah wujudnya menjadi seekor hantu dan dijuluki sebagai Flying Bob Dutchman. Ternyata bukan SpongeBob saja yang terkena kutukan itu, melainkan Tuan Crab juga ikut terkena akibat Tuan Crab memegangi SpongeBob sebelumnya. Flying Dutchman juga berkata lagi bahwasannya dia sangat menikmati momen ketika dia sedang berbohong kepada SpongeBob. Karena mimpi SpongeBob yang ingin menjadi pria dewasa, pria sejati, seorang petualang handal itu semua hanyalah omong kosong belakang dan SpongeBob gak akan bisa mendapatkan semua hal itu. Kini SpongeBob dan juga Tuan Crab akan terjebak menjadi hantu sampai mereka bisa mendapatkan pengganti mereka. Di saat Flying Dutchman akan kembali ke permukaan, Barb yang ingin ikut dengan dirinya, namun ternyata Flying Dutchman gak mengajaknya dengan berkata bahwasannya dia gak membutuhkan Barb lagi. Hingga gak lama berselang, Flying Dutchman pun pergi sambil tertawa-tawa. What? I tricked you. You fell for it. Guess who's cursed now? Oh, Mr. Krabs, you were right about him. You should be thanking me. I don't want to be a swashbuckler anymore. That I don't need you anymore. Wait, are you taking me? Setelah segala kekacauan yang diakibatkan oleh SpongeBob, SpongeBob pun meminta maaf kepada teman-temannya. Terlebih lagi SpongeBob juga meminta maaf kepada Tuan Crab. Karena akibat ulah dirinya lah Tuan Crab menjadi sosok hantu. Tuan Crab pun gak mempermasalahkan karena dia yakin banget pasti masih ada jalan keluarnya. Di saat mereka sedang berpikir bagaimanakah caranya melepaskan kutukan ini, tiba-tiba Bart pun muncul sambil berkata dia ada solusinya. Menurut buku Flying Dutchman, siapa saja yang sudah tanda tangan kontrak dan berhasil menukar jiwa mereka ini masih bisa membatalkan kontrak itu sebelum matahari terbenam. Dengan syarat alat perantara harus dihancurkan untuk membatalkan kontrak tersebut. Barb lalu menyimpulkan bahwasannya alat perantara yang dimaksud adalah trompet hornpipe dan mereka harus menghancurkan trompet itu. Di buku Flying Dutchman juga tertulis, jiwa yang baru saja tertukar masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk pergi ke dunia permukaan. Mengetahui akan hal itu dan masih ada cara untuk kembali normal, Tuan Crab lalu memanggil hewan peliharaannya yang ternyata adalah monster berkepala 3 karena sudah begitu jinak dengan Tuan Crab.
Itu adalah kendaraan mereka untuk pergi ke dunia permukaan, dan Tuan Crab maupun SpongeBob akan pergi ke sana untuk menghancurkan trompet Hornpipe. Bye, SpongeBob! Bye, everybody! For a doofus, you've got a pretty good head on your shoulder. The hornpipe and reverse the curse. Break it, break it. Reverse it! Reverse it! Break the pipe. Reverse that curse! We made it! Dutchman could be anywhere! Well, we better Beralih kepada Flying Dutchman yang sudah tiba di dunia permukaan, dan dia pun langsung melakukan tindakan-tindakan jahatnya bakal layaknya seorang bajak laut. Dimulai senggol anak kecil yang sedang bermain sepatu roda, lalu menusuk bola seseorang yang sedang bermain voli, dan melakukan tindakan-tindakan jahat lainnya. Setelah menikmati tindakan jahatnya, Flying Dutchman yang ketiduran, dan ternyata kesempatan itu diambil oleh Tuan Crab maupun SpongeBob untuk mencuri tas yang di dalamnya ada alat musik Hornpipe. Baru saja mereka membawa tas itu, ternyata Flying Dutchman langsung menyadarinya, dan dia pun tahu apa tujuan dari Tuan Crab maupun SpongeBob, yaitu akan menghancurkan Hornpipe sebelum matahari terbenam. Dengan cepat Flying Dutchman langsung membawa Hornpipe itu untuk naik roller coaster, yang dimana Flying Dutchman tahu SpongeBob kan pasti takut untuk naik roller coaster. Awalnya SpongeBob pengen pasrah dengan wujudnya kayak gini dan gak mau ngejar Flying Dutchman lagi, namun Tuan Crab meyakinkan sambil menarik-narik SpongeBob. Setelah berlari, untungnya mereka masih sempat naik roller coaster walau mereka berada di urutan paling belakang dan Flying Dutchman berada di urutan yang paling depan. SpongeBob yang benar-benar ketakutan berniat ingin turun aja, namun Tuan Crab kembali meyakinkan SpongeBob dengan perkataannya bahwasannya pria dewasa, pria yang suka petualangan, dan pria sejati, mereka ini terlahir bukan dari kekerasan apalagi suka dengan perkelahian, melainkan terlahir dengan penuh kasih sayang, ceria, perhatian, dan bahkan senang untuk diajak bergaul. Yang Tuan Crab maksud adalah SpongeBob itu sendiri, dan Tuan Crab pun bertanya apa yang akan dilakukan SpongeBob untuk mendapatkan Hornpipe itu. SpongeBob lalu berkata dia akan niup gelembung. Mendengarkan hal itu, Tuan Crab pun sedikit kebingungan, namun dia tetap percaya kepada SpongeBob dan menyuruh SpongeBob untuk melakukannya. Dengan cepat, SpongeBob pun berusaha untuk sampai ke kursinya Flying Dutchman. Akan tetapi Flying Dutchman yang melemparkan hotdog kepada SpongeBob mengakibatkan SpongeBob hampir saja terjatuh. Untungnya Tuan Crab berhasil menangkap SpongeBob. Dia pun kembali melemparkan SpongeBob dan SpongeBob berhasil sampai di kursinya Flying Dutchman. Ia pun meniupkan gelembung agar gelembung itu menangkap Hornpipe, namun sayangnya gagal dan roller coaster mereka pun pada akhirnya turun ke bumi. Bukannya ketakutan, SpongeBob malahan enjoy menikmati wahana roller coaster itu, namun tidak dengan Flying Dutchman di mana dia malahan ketakutan. seriously. Menyadari gelembung yang dia tiupkan ternyata ada di dekat roller coaster, dia pun memprovokasi Flying Dutchman untuk mengatakan Flying Dutchman itu menang. Flying Dutchman mengangkat kedua tangannya sambil berkata dirinya telah menang, yang tanpa disadari oleh Flying Dutchman, gelembungnya pun mendekat dan pada akhirnya berhasil menangkap Hornpipe. SpongeBob lalu membuat panah dari gelembung. Panah itu ia tembakkan ke gelembung yang menangkap Hornpipe, dan dari situlah Hornpipe pun terjatuh lalu hancur. SpongeBob berhasil mematahkan kutukan sekaligus juga mengembalikan Flying Dutchman ke wujud sebelumnya. I win! My hornpipe! Oh, fish! Sesampainya Flying Dutchman di dunia bawah, dia pun langsung disambut oleh para kru-krunya yang kecewa, terlebih lagi kepada Barb yang sekarang sudah memimpin kapal tersebut. Barb langsung menempatkan Flying Dutchman di tempat cuci piring sebagai hukuman atas pengkhianatannya.
Sementara itu di Krusty Krab, ternyata ada sebuah perayaan mengenai SpongeBob yang sudah dinobatkan menjadi pria dewasa, pria sejati, dan juga pria dengan dilengkapi sertifikat petualangan. Namun Tuan Krab gak suka begitu aja, dia ternyata juga menambahkan seorang peniup gelembung yang handal agar semakin membuat SpongeBob merasa bangga. Setelah sertifikat itu diberikan kepada SpongeBob, ternyata para pengunjung gak ada yang peduli, sampai di mana Tuan Krab pun berkata ada diskon 1 sen saja dan pengunjung pun langsung rapet. Setelah menyerahkan sertifikat itu, SpongeBob lalu berpidato dan juga berterima kasih kepada semua orang yang telah hadir, apalagi dia juga berterima kasih kepada Patrick karena telah mendukungnya sejauh ini. Ia pun memberikan sertifikat itu kepada Patrick, namun Patrick malahan membelahnya menjadi 2 agar masing-masing dari mereka saling memilikinya. SpongeBob juga berkata lagi bahwasannya dia sangat berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Tuan Krab karena telah mengajarinya sampai sejauh ini. Diakhiri dari mereka semua yang saling berpelukan sampai di mana kayak ada yang kurang, yang ternyata Squidward masih terjebak di dunia bawah. All Krabby Patties are full price! Thank you, Mr. Krabs. But I have to say... I'd also like to thank someone very special. Bikini Bottom Bubble Heart! An extra special bubble blow! Harry, it does feel like something's missing. Believe it, forgot me! Those lousy stinking... Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Kritik dan juga saran gue tunggu di kolom komentar. Dan juga bagi kalian yang mau request film bisa langsung di kolom komentar juga. Ya mungkin cukup sampai sini aja. Gua Zu dan juga orang-orang yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang masih sering mampir ke channel ini. And then sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Adios, aka bye-bye.